Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek UAS Data Warehouse dengan anggota kelompok Cindy Audina Putri, Nail Farfarhah, Nur Hafifah, Siti Indriana, dan Taufik Maulana. Selanjutnya saya serahkan kepada Cindy Audina. Baik, yang pertama ada pengertian ETL atau bisa dibilang Extract, Transform, and Loading atau ETL. Adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber untuk diolah dan diproses menjadi data yang lebih bersih dan sesuai dengan ketentuan data warehouse. Untuk sumber data, data yang digunakan bersumber dari database berikut. Nama database contoh data, dan ada beberapa tabel, yaitu tabel cabang, kategori produk, dan transaksi. Terdapat cakupan pembahasan, ada 5 cakupan pembahasan, yaitu 1. Model konseptual, 2. Model logikal, 3. Star skema, 4. Proses ETL, 5. Visualisasi data. Pertama-tama adalah konseptual model, yaitu ada business process, grind, dimension, dan fact. Yang termasuk dalam business process yaitu atau minimarket. Yang termasuk ke dalam grind yaitu transaksi penjualan produk dengan kategori tertentu di setiap cabang minimarket. Cabang, kategori produk, dan transaksi. Yang termasuk fact adalah penjualan. Selanjutnya, Allah Taufik Maulana. Ya, selanjutnya yaitu ada logical data model. Di dalam logical data model, di tengah-tengahnya itu ada fact penjualan. Yang isinya yaitu ada kode penjualan sebagai primary key, ada kode kategori, kode cabang, dan kode produk. Ada juga tanggal transaksi sebagai foreign key. Dan terakhir juga ada jumlah penjualan yang termasuk dalam fact penjualan. Ada juga di sini ada dimensi cabang yang termasuk fact penjualan. Di dimensi cabang ada kode cabang, nama cabang, dan kode kota. Ada juga dimensi produk yang isinya ada kode produk, kode item, kode kategori, nama produk, unit, dan juga kode satuan. Selanjutnya ada dimensi kategori yang isinya kode kategori dan nama kategori. Dan terakhir ada dimensi transaksi, yaitu ada tanggal transaksi, kode cabang, kode produk, nilai jual, dan jumlah unit. Selanjutnya yaitu ada star skema. Di dalam star skema dipusati atau ditengah-tengahi oleh fact penjualan yang memiliki kode primary, yang memiliki primary key, kode penjualan yang bertipe data varchar. Selanjutnya ada foreign key di dalam fact penjualan yang isinya yaitu ada kode kategori, kode cabang, kode produk, dan tanggal transaksi sebagai foreign key-nya. Dan juga ada jumlah penjualan di dalam fact penjualan. Selanjutnya ada dimensi cabang yang di primary key oleh kode cabang, lalu ada nama cabang dan kode kota. Selanjutnya ada dimensi produk yang memiliki primary key kode produk. Di dalam dimensi produk ada foreign key kode kategori, ada juga kode item, kode satuan, nama produk, dan unit. Selanjutnya ada dimensi kategori yang memiliki primary key kode kategori yang isinya ada nama kategori. Yang terakhir yaitu ada dimensi transaksi yang memiliki primary key tanggal transaksi. Di dalam dimensi transaksi ada foreign key kode cabang, kode produk, lalu ada juga nilai jual dan jumlah unit. Selanjutnya adalah proses ETL yang akan dijelaskan oleh Indriana. Proses ETL yang pertama yaitu dimensi cabang. Pada dimensi cabang ini dilakukan tabel input MS cabang, kemudian jika telah
berhasil proses ETL-nya, maka akan menghasilkan dimensi cabang pada database yang tertera di bawahnya. Next. Proses ETL yang kedua yaitu dimensi produk. Nah, pada proses ini digunakan metode stream lookup karena ada dua tabel, yaitu tabel input MS produk serta tabel input MS kategori. Jika proses ETL telah berhasil, maka akan menghasilkan database yang tertera di bawah seperti berikut. Next. Proses ETL yang ketiga yaitu ETL terhadap dimensi transaksi. Sama seperti sebelumnya, karena ini menggunakan dua tabel, maka menggunakan metode stream lookup. Jika proses ETL telah berhasil, maka akan menghasilkan database yang seperti tertera di bawah ini. Nah, proses ETL yang terakhir yaitu berupa fake penjualan. Nah, jika prosesnya telah berhasil, maka akan dihasilkan database seperti itu. Selanjutnya, terkait visualisasi data akan dijelaskan oleh Nailifat. Lalu yang terakhir ada visualisasi data. Visualisasi data ini dibuat untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bisnis. Contohnya pada visualisasi data yang pertama ini untuk menjawab pertanyaan bisnis, yaitu pertanyaannya produk mana yang jumlah unitnya terbanyak dan tersedikit pada setiap cabang. Dari visualisasi data ini dapatkan jawaban, yaitu produk dengan kode produk 28 menjadi unit terbanyak dengan jumlah 9724627 unit yang terdapat di cabang 039. Lalu sedangkan produk dengan kode produk 04 menjadi unit tersedikit dengan jumlah 35375 unit yang berada di cabang dengan kode cabang 047. Lalu yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu pada bulan apa jumlah jual unit terbanyak. Nah, dari visualisasi data ini tersebut juga didapatkan jawaban bahwa bulan Juli memiliki jumlah unit terbanyak dengan jumlah 3311413 unit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.